Seperti di video terakhir gue akan bilang kita akan ask and question. Jadi gue udah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Dan video kali ini alhamdulillah terima kasih dari Fordive. Ini ada 2 parfum, cuma nanti akan gue bahas detailnya di tengah video. Cuma yang pasti kita berterima kasih kepada Fordive dulu. Dengan keberadaan mereka video ini bisa terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian masih semangat untuk menjemput kenikmatan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar lagi, ntar lo gue bahas dikit deh. Gue akan bahas packagingnya dulu ya sebelum kita masuk ke video. Ini keren sih, parfum lokal juga packagingnya. Lihat deh, beneran packagingnya, aduh kacau sih. Ini hardbox. Belum lama ini gue juga baru bahas parfum lokalan juga yang botolnya, yang packagingnya itu keren banget. Datang lagi dari Fordive, dari segi botolnya aja mewah banget, megah banget tutupnya. Spesial, mewah banget buat kalian yang beli sih. Nggak perlu nyium baunya juga udah pasti tertarik ya, karena bener-bener keren banget tuh packagingnya. Yang satunya nanti kita bahas bareng-bareng. Kita masuk dulu ke pertanyaan pertama. Yuk, let's go and check it out. Yang pertama dari Arif JTH. Bang, gue insecure soal materi, soal fisik lumayan enggak, berarti ada juga ya. Pilihan pertama adalah untuk mencari kerjaan yang lebih proper, atau misalnya lo bisa menambah jam kerja lo. Kalau misalnya lo punya satu kerjaan, begitu pulang harus punya kerjaan kedua yang bisa memberikan kekuatan secara finansial di hidup lo. Nah, yang keduanya, menurut gue langsung ke masalah bersyukur sih. Kalau misalnya lo bisa merasakan apa yang lo punya sekarang adalah sebuah hal yang lo cari-cari gitu, berarti lo udah menerima banyak. Cuma karena lo nggak pernah mencari itu, kayak misalnya lo nggak pernah mencari oksigen gitu untuk bernafas, lo nggak pernah mencari tiket untuk hidup besok, karena lo udah yakin gitu hidup. Kalau misalnya kita harus mencari tiket untuk hidup besok, ya kita akan tahu bagaimana mahalnya dari kehidupan, bagaimana mahalnya dari oksigen. Kalau misalnya lo bersyukur, walaupun sedikit materi yang lo punya, lo udah punya banyak sebenarnya. Kalau misalnya standar hidup lo merasa kuat secara finansial adalah dengan memiliki gaji 10 juta misalnya per bulan, yaitu standar orang di luar sana lo taruh di diri lo. Kalau misalnya lo punya standar diri lo sendiri, kalau lo punya gaji cuma 1,5 juta tapi lo merasa cukup dan lo merasa kaya, lo nggak akan merasa insecure terhadap materi. Jadi benar-benar tergantung bagaimana lo melihat apa yang lo miliki. Mau lo punya gaji 10 juta tapi lo belum punya rasa damai dengan materi di diri lo, dengan apa yang lo punya, lo pasti akan ngerasa kurang terus. Yang ketiga adalah kalau lo punya satu tujuan, contohnya kayak doi gitu ya, lo mau mendekati doi tapi lo nggak punya kepantasan untuk mendekati, khususnya dari segi materi, itu tergantung dari lo juga sebenarnya. Kalau misalnya lo melihat pertarungan untuk mendekati dia secara materi, ya lo pasti akan kalah terus. Kalau misalnya lo kejar untuk saling membantu ya untuk menjalani hidup, bukannya saling balap-balapan. Karena kalau misalnya ngomongin relationship, itu bukan masalah siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk. Cuma gimana caranya kita bisa saling membantu, bisa saling bahu-membahu untuk jalan ke depan. Karena perjalanan relationship itu ada 2 pihak, bukan di satu pihak doang, bukan di lo doang. Jadi kalau misalnya satu susah, ya satu lagi juga harus susah. Bukan berarti lo susah demi menyenangkan dia, itu nggak bisa. Kalau misalnya lo mau menyenangkan dia, dari awal lo harus senang dulu dengan diri lo. Lo harus damai dulu dengan materi lo, baru lo bisa membuat orang lain senang, khususnya masalah pasangan lo. Yang kedua dari Asep Helmi. Mantap bang, tiap hari saya alamin, tapi nggak tahu itu konsep memerangi rasa insecure atau tidak. Menurut gua insecure itu bukan lo perangi, lo harus berdamai. Kalau misalnya lo mau berperang dengan insecure lo pasti akan kalah. Insecure itu muncul dari otak kita, dari persepsi kita. Nggak ada caranya untuk menang, lo cuma bisa berdamai. Musuh lo bukan harus dikalahkan, tapi musuh lo harus lo abaikan. Ketika lo udah berdamai dengan insecure lo nggak hilang, cuma nggak kelihatan gitu, nggak berasa, karena lo udah berfokus dengan peluang-peluang yang lo bisa jalanin. Masalah apapun insecure lo damaikan, nanti masalahnya akan mengecil gitu. Sebelum-sebelumnya gue udah bilang kalau lo berfokus dengan masalah baru akan datang. Begitu lo fokus dengan satu solusi, semakin banyak peluang yang akan terbuka. Jadi benar-benar hati-hati untuk melihat apakah ini satu masalah, apakah ini satu peluang. Kalau lo lihat satu masalah, sebenarnya ada peluang, tapi karena lo berfokus dengan masalahnya, peluangnya nggak hilang, tapi peluangnya cuma mengecil. Dari Syahril Effendi, kalau insecure sama lawan jenis, gimana bang? Karena udah lama nggak deket sama cewek. Kayaknya Syahril belum nonton video gue deh ya Syahril. Jadi kalau misalnya ngomongin insecure tuh ada fase-fasenya. Lo bisa insecure sama fisik lo bisa insecure sama lingkungan sosial lo bisa insecure sama materi lo secara finansial. Banyak gitu fase insecure-nya. Nah, di sini gue belum nangkep nih insecure lo di mana. Cuma kalau misalnya lo ngomongin mungkin karena lo udah lama nggak ketemu cewek, jadinya lo bingung untuk bersikap gimana. Lo lakuin seperti yang seharusnya biasanya lo lakuin. Kalau misalnya diri lo
ngerasa belum maksimal menjadi cowok yang tepat gitu, menurut gue lo harus fokusnya adalah menjadi cowok yang tepat dulu. Kalau misalnya lo emang mau ketemu atau mau dipertemukan dengan cewek yang tepat, jangan berfokus dengan apa yang sempurna yang lo temukan, tapi jadi yang sempurna dulu. Nanti lo akan bertemu dengan hal-hal yang sempurna juga. Begitu juga dengan masalah cewek. Kalau lo mau dapat nilai 10, ya lo harus mantapkan diri, lo harus persiapkan diri lo untuk mendapatkan nilai 10. Gimana? Ya lo harus jadi 10 dulu. Sengaja udah naruh effort di diri lo. Effortnya apa? Effortnya kenal dengan kekurangan dan kelebihan lo. Udah pasti masalah insecure itu udah harus lo tahu. Dan bukan dikalahkan, didamaikan. Kekurangan lo terima, nggak akan hilang kekurangan itu, tapi lo bisa tutupi dengan kelebihan lo. Berfokus dengan kelebihan lo. Bersyukur, udah jelas. Semakin banyak peluang lagi untuk meningkatkan kelebihan dalam diri lo. Nah, hal-hal seperti ini yang akan bisa mengangkat level kualitas hidup lo. Yang tadinya 3, seenggaknya dengan mindset lo bisa naik ke 9, ke 8. Balutin lagi dengan masalah penampilan, poin 8 dan poin 9 lo bisa naik ke 10, bisa naik ke 11. Apakah bisa dapetin yang 15? Sangat mungkin, sangat bisa. Begitu lo udah fokus dengan kerjaan lagi, finansial lo menambah lagi, naik lagi ke 14. Tergantung lo ngeliat ini sebagai tantangan lo untuk menjadi orang yang lebih baik atau enggak. Kalau misalnya lo lihat jadi masalah, ya lo pasti bakal mundur. Tapi kalau misalnya lo lihat sebagai tantangan, oh iya, dia bukan level gue harus naikin level gue supaya kita bisa setara. Itu baru keren. Oke, kita lanjut ke Fordive. Oke, gue akan bahas cepat aja kalau yang ini. Nah, ini dia Fordive Atlantis. Kalau dari namanya, kita bedah namanya. Nama Atlantis itu adalah salah satu daerah di mana daerah itu sangat modern, sangat kaya. Karena saking hebatnya, bahkan sampai orang-orang tinggal di Atlantis itu bisa bicara sama binatang, bisa menggunakan binatang sebagai tenaga kerja mereka. Wah, keren deh kalau misalnya ngomongin masalah Atlantis ya. Oke, kita lanjut. Set. Idih, gokil loh botolnya. Tebel, tutupnya keren, warna liquidnya biru-biru seger gitu, terus dibalut dengan tulisan warna emas dengan background putih. Keren banget, tutupnya emas lagi. Semewah kota Atlantis ya. Kita semprot. Waduh, enak banget nih dipakai siang hari, dipakai buat cuaca panas. Ini bakal ngebuat orang yang nyium tuh seger banget. Minimal lo sendiri begitu pakai akan ngerasain kesegeran dalam parfum ini. Nah, yang mau gue bahas adalah ini, Fordive yang 1970. Elegan seharusnya kalau misalnya kita lihat dari masalah botol warnanya kayak coklat gelap, tulisannya gold gini, udah pasti buat cowok-cowok elegan. Yang aromanya tuh kayak cowok rapi, cowok ganteng, yang udah mature, yang udah finansialnya kuat, mandiri, nggak bingung ngajak ceweknya ngedate, udah punya duit. Wah, ini harusnya ada di sini aromanya. Kita coba, tadi gue udah nyium, cuma gue mau pastiin lagi. Oke, kalau yang gue cium ada bau kayunya, ada kayaknya cinnamon, terus ada aroma vanilla sedikit. Tapi aroma itu nggak yang bikin enek karena kemanisan. Manisnya itu pas untuk mengimbangi aroma kayu. Jadi kayak aroma elegan tadi nggak akan ngebuat lo kaku karena ada sentuhan manis gitu. Semuanya EDP, ini juga EDP eau de perfume. Jadi harusnya ketahanannya minimal 8 jam sampai 12 jam tergantung kulit kalian. Kalau misalnya kalian semproti kulit, kalau misalnya taruh di baju akan jauh lebih long lasting, akan jauh lebih bertahan lama. Di dunia parfum, berapa puluh persen yang dominan parfum cowok itu dibeli sama perempuan. Jadi udah jelas ini unisex. Sama yang ngebuat gua seneng adalah ini parfum viral ini ya. Banyak banget dibahas sama banyak influencer, sampai yang terakhir gue lihat adalah Arif Muhammad gitu. Dengan harga yang sangat terjangkau, ini bisa jadi salah satu referensi kalian untuk bermain di parfum lokal. Terjangkau, kalian bisa punya banyak parfum yang kece-kece, yang keren-keren. Oke, thank you Fordive 1970. Gue sangat rekomendasi buat kalian cowok-cowok yang ingin terlihat lebih elegan, yang terlihat lebih mature, lebih dewasa, untuk acara yang lebih serius, formal, nikahan, date. Ya bisa buat kalian. Nah, ini buat yang kalian ya buat meeting-meeting, ketemu, nongkrong, sekolahan, aktivitas keseharian kalian bisa pakai Atlantis. Untuk acara yang lebih serius pakai 1970. Ganteng, thank you Fordive untuk referensi barunya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next ada dari Story and Info Bela Diri. Nggak pengen punya doi karena udah capek rasanya, tapi di sisi lain juga kesepian dan butuh support system. Solusinya gimana bang? Di bawahnya dong, micet solusinya. Kalau misalnya lo merasa support system itu datangnya dari luar, menurut gue, ketika lo udah punya pacar pun lo tidak akan merasakan ketenangan itu. Sama kayak misalnya tadi gue bilang, ketika lo ingin kebahagiaan itu lo dapatkan bersama orang yang baru, menurut gue lo tidak akan menemukan kebahagiaan. Ketika lo merasa cukup dengan gaji lo yang harusnya 10 juta, tapi lo belum berdamai dengan apa yang lo punya, gaji 10 juta nggak akan berasa. Pacar yang ada untuk support lo pasti ada aja masalahnya. Karena kalau misalnya ngomongin masalah support system, masalah yakin dengan diri lo sendiri itu datangnya dari diri lo. Untuk bahagia, untuk semangat, untuk komit dengan tujuan lo, itu adalah responsibility lo. Itu adalah tanggung jawab lo, bukan di orang lain. Lo nggak perlu pecutan dari orang lain untuk jadi orang yang lebih baik. Pecutan itu harusnya datang dari diri lo sendiri. Ketika lo merasa cukup dengan diri lo, hal yang lain akan datang. Dan ketika itu datang, lo nggak akan takut dia akan hilang, atau lo nggak akan lagi ngerasa
ngerasa lo kayaknya bisa dapat yang lebih, karena ketenangan di dalam diri lo udah settle banget. Mau lo dapat alhamdulillah, mau nggak dapat ya nggak apa-apa juga gitu, karena lo udah merasa nyaman, merasa cukup dengan diri lo. Ketika lo dapat sesuatu, mau itu jelek atau buruk, ya udah, itu adalah sebuah penerimaan, itu adalah sebuah hal yang baik gitu, karena ya bertambah pasti baik dong, seharusnya kan gitu. Kurang atau ngerasa jelek atau ngerasa kayaknya kurang tepat deh, itu kan masalah di persepsi lo doang. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah capek rasanya punya doi tapi lo pengen juga karena lo ngerasa kesepian, bisa jadi lo ngerasa kesepian karena lo belum kenal diri lo sendiri. Ketika lo merasa butuh support system dari doi, sebenarnya yang harusnya menjadi support system lo adalah diri lo sendiri. Terakhir dari DKW, Bang Bim bahas cara menyampaikan perasaan atau niat tanpa harus menjelaskan kepada lawan bicara. Dari dulu gue udah selalu bilang, action speaks louder than words. Sikap itu selalu berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata. Kalau misalnya gini, lo mau nembak dia tanpa lo ngomong, kamu mau nggak jadi pacarku? Tapi lo udah menunjukkan itikat untuk PDKT, misalnya gitu. Lo datang ke dia, lo ketemu, lo ajakin ngobrol, lo anterin pulang. Begitu lo pulang, lo chat lagi, lo kasih kabar, lo udah sampai rumah. Terus lo bangun, lo kabarin dia. Sampai akhirnya dia pasti bertanya-tanya gitu, sebenarnya maksud kamu tuh apa sih gitu ya. Walaupun cewek itu udah tahu sebenarnya lo emang mau jadiin dia pacar atau mau jadiin dia something gitu di dalam hidup lo. Tapi cewek itu emang pengennya tuh secara verbal. Cewek itu pengen diakui gitu, pengen bilang, iya gue tuh suka sama lo, gue tuh pengen jadiin lo pacar gitu ya. Kalau misalnya lo ngomong dari awal, mungkin akan formalitasnya dapat untuk mendekati dia sebagai pacar tuh udah dapat. Cuma kalau misalnya lo nggak pernah ngomong tapi menunjukkan dengan sikap lo perhatian, lo anterin dia pulang, lo jemput dia, atau misalnya dia kerja, lo samperin ke tempat kerjanya, atau misalnya waktu dia sedih, lo dateng nemenin dia, lo ajak dia jalan supaya dia nggak kepikiran, misalnya kayak gitu deh, tanpa perlu lo bilang lo sayang, dia tuh udah tahu. Lucunya gini, kalau misalnya lo bertahan di fase ini ya, nanti begitu lo udah lama gitu, udah jalan 6 bulan, misalnya gitu, udah lama banget deh, dia akan ngerasa lo adalah temennya gitu, lo kena di friendzone. Sebenarnya gue udah pernah bahas dari zaman dulu masalah friendzone ini, makanya gue selalu bilang kalau misalnya lo udah melakukan sikap untuk menunjukkan lo sayang sama dia, jangan ditahan lama-lama, baru bilang, karena cewek itu butuh diketok palu gitu, palunya diketok ke kepalanya tapi pak, supaya dia tuh tahu, gue sayang gitu sama lo. Kalau misalnya gue lakuin kemarin cuma gara-gara temen, nggak semua temen gue lakuin seperti itu dong. Lu bisa ngomong kayak gitu, cuma ya cewek tuh emang pengennya gitu sih, ya pengennya kayak di gitu. Kalau cowok kan kayak geli ya gitu-gitu. Cuma cewek tuh butuh. Dua-duanya penting. Ketika lo ngomong secara verbal itu juga penting, tapi sikap itu jauh lebih berat, jauh lebih bermakna gitu. Sikap lo menjaga, sikap lo perhatian itu jauh lebih berasa dan bermakna buat dia. Tapi lo butuh ada palu tuh diketok di kepala itu, tok, gue sayang gitu. Cukup berat dan cukup ringan, tergantung kalian mau lihatnya di mana. Dan untuk video kali ini gue sudahi dulu. Gue minta pertanyaan yang lebih menantang lagi dong, yang lebih keren gitu, yang membuat gue lebih mikir, yang buat kita bisa mikir bareng-bareng. Karena gue nggak sabar nih pengen kalian jadi orang yang keren ya. Dan kalau orang yang keren harusnya pakai wewangian gitu. For dive, ente udah keren kalau for dive. Nah, tinggal kalian di masyarakat gentle, mau jadi orang keren juga apa enggak. Kalau misalnya emang mau keren, perbaiki mindset kalian, perbaiki penampilan kalian, berdamai dengan seluruh keinsecurean kalian, karena kalian adalah orang yang so special and amazing and you just have to believe it. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Bimo Givari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.